ujaran kebencian dan misinformasi berdasarkan norma-norma dan etika yang berlaku di Indonesia. Pendapat di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, aku Ivani Dewi Cahaya selaku pembicara pertama. Aku Lasmita Tiamatwara Batari, selaku pembicara kedua. Dan saya, Lula Gabriela Purba, selaku pembicara ketiga. Kita dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim kontra yang berbahagia. Saya Ivani Dewi Cahaya selaku pembicara pertama dari tim Pro akan menyampaikan mosi pada hari ini, yaitu kebebasan berpendapat di sosial media perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian dan misinformasi. Kami selaku tim Pro menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu kebebasan berpendapat di sosial media perlu dibatasi untuk mencegah ujaran kebencian dan misinformasi. Dengan melihat situasi saat ini, kami sebagai tim Pro juga akan memberikan limitasi, yaitu berupa kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah ujaran kebencian dan misinformasi di era revolusi industri 4.0. Dewan Juri yang terhormat, dengan melihat urgensi-urgensi yang terjadi saat ini, kami sebagai tim Pro juga akan menyampaikan poin-poin penting yang akan kita titik beratkan pada perdebatan kali ini, yaitu yang pertama adalah adanya ujaran-ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada kelompok rentan, umumnya adalah remaja. Sebagai contoh kita ambil di sosial media, kita dapat melihat banyak sekali komentar-komentar yang membuat orang-orang mengungkapkan kebencian mereka pada salah satu postingan. Nah, dengan adanya postingan-postingan dan komentar-komentar yang menunjukkan bahwa mereka mengujarkan kalimat-kalimat kebencian, menjadi bukti bahwa degradasi etika dan moral telah terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Selain itu, misinformasi juga kerap terjadi di lingkungan kita saat ini, dengan adanya berita-berita salah yang tetap dibeberkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim kontra, kami akan menyampaikan tujuan kenapa kami menyetujui perdebatan pada hari ini. Tujuan kami setuju pada mosi kali ini adalah karena kami ingin melindungi kelompok-kelompok rentan dari ujaran-ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada mereka. Dengan begitu, kami juga akan dapat mengatasi adanya degradasi etika dan moral yang terjadi kepada rakyat-rakyat atau masyarakat-masyarakat kita saat ini. Terlebih lagi, kelompok muda kita saat ini akan menjadi tonggak yang akan menggiring kita menuju era revolusi industri 4.0. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim kontra yang berbahagia, perlu saya tekankan lagi definisi sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan keleluasaan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pemikirannya kepada orang lain. Selanjutnya ada sosial media. Menurut Dr. Ruli Nasrullah, MSI, media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan diri secara virtual. Selanjutnya ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan pernyataan dan kalimat-kalimat yang menyatakan rasa tidak suka dan perasaan benci seseorang kepada orang lain. Selanjutnya ada degradasi etika. Degradasi etika merupakan penurunan akhlak seseorang. Selanjutnya yang terakhir ada revolusi industri 4.0 yang adalah kemajuan di bidang teknologi dan AI. Lalu mengapa mosi kali ini sangat perlu untuk kita perdebatkan? Yang pertama, karena media sosial sebagai sarana digital yang erat dengan teknologi, erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang juga adalah salah satu tonggak terjadinya revolusi industri 4.0 sesuai ujaran Hannover Fair yang mengungkapkan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan di bidang industri yang dibantu oleh teknologi. Selanjutnya, adanya hambatan-hambatan revolusi industri yang terjadi karena degradasi akhlak atau penurunan akhlak dan etika. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memajukan bangsa kita, mengendalikan teknologi, menguasai teknologi apabila akhlak dan etika kita masih kurang dan di bawah rata-rata. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk membatasi adanya kebebasan berpendapat di sosial media. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi karena kebebasan berpendapat yang tidak dibatasi. Ini
Selanjutnya, hal ini juga didukung oleh adanya surat edaran dari Kapolri nomor SE-6-10 tahun 2015 yang berbunyi, ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim kontra, saya selaku pembicara pertama menegaskan kembali bahwa kami, tim pro, tetap berdiri teguh menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu membatasi hak kebebasan berpendapat di sosial media. Dengan pembatasan yang dimaksudkan adalah pembatasan yang tetap mengutamakan etika dan norma di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia. Saya, Laksmi Tatiamanta, sebagai pembicara kedua tim pro atau pemerintah dengan mosi perdebatan kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah adanya ujaran kebencian dan misinformasi. Perlu diketahui bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Seperti yang dikatakan pembicara pertama dari tim pro, pentingnya membatasi kebebasan berpendapat di media sosial untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memanglah sangat cepat. Dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita bahwa media sosial lebih menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengekspresikan pendapat. Ujaran kebencian di media sosial seringkali memicu konflik antar kelompok masyarakat. Ujaran kebencian ini tidak hanya merusak kerukunan sosial, tetapi juga mengancam keamanan nasional. Negara kita, negara Indonesia yang dikenal akan kaya budayanya dengan ragam etnis, agama, dan budaya. Namun, dengan tidak adanya batasan berpendapat di media sosial ini, budaya justru menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial. Di mana dampaknya ini, ujaran kebencian di media sosial yang dimana-mana bisa menjadi menuju perpecahan di negara kita. Kelompok-kelompok minoritas seringkali menjadi korban dari serangan verbal yang dilontarkan secara bebas di platform media sosial. Bukankah negara kita adalah negara kesatuan yang kenal akan persatuannya walaupun terdapat banyak keberagaman? Seorang selebgram Indonesia, Awkarin, pada tahun 2019 menjadi korban cyberbullying setelah berbagai konten pribadinya di media sosial menjadi viral. Melalui komentar dari konten yang ia buat, ia menerima komentar berisi hinaan, cemooh, dan ancaman. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban. Mengapa kasus ini dapat terjadi? Kasus ini terjadi karena kebebasan pendapat di media sosial yang tidak dibatasi, memungkinkan netizen untuk mengekspresikan ketidaksukaan mereka secara ekstrim. Anonimitas yang diberikan oleh platform media sosial memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa harus mempertanggungjawabkan kata-kata mereka secara langsung. Bagaimana jika saudara kontra berada di posisi ini? Bukankah akan sangat merasa terganggu dan tersakiti? Jika pihak kontra menyinggung bahwa dengan adanya batasan ini melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, tetapi apakah pihak kontra tahu bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak? Hak kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab, tidak boleh merugikan orang lain. Dalam konteks media sosial, bukanlah untuk membungkam suara rakyat, melainkan untuk memastikan bahwa platform ini tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian dan kebohongan yang merusak tatanan sosial. Pihak atau saudara kontra juga menyinggung bahwa masyarakat seharusnya diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan pendapat mereka, termasuk di media sosial. Namun, perlu diketahui bahwa kami tidak membatasi kebebasan berpendapat secara sepenuhnya. Masyarakat juga harus tahu bahwa berpendapat tetap harus berdasarkan norma-norma dan etika yang ada di Indonesia sendiri. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari bahaya ini. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat 2, sekali lagi, kami bertegas bahwa kami tidak membatasi hal ini secara sepenuhnya. Memang, di era revolusi industri 4.0, penting akan melek teknologi, tetapi juga harus diketahui juga bahwa berpendapat harus berdasarkan norma-norma dan etika yang berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Luluk Aprilia Purba, selaku pembicara ketiga dari delegasi SMA Negeri 2 Nganjuk, yang mana kami pada mosi perdebatan kali ini sebagai tim pro atau pemerintah dalam mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian dan misinformasi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya dari pembicara pertama dan pembicara kedua, terdapat kepentingan mengapa kami mendukung adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu untuk menanggulangi terjadinya ujaran kebencian dan misinformasi dengan tujuan melindungi kelompok rentan. Ya Dewan Juri yang terhormat, perlu kami angkat adanya beban pembuktian yang mana yang membuat kami mendukung adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu per 22 Februari 2024, kasus ujaran kebencian dalam media sosial yang menyerang kelompok etnis Papua. Tersangka inisial AB telah diserahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh tersangka AB ini berdasarkan unsur SARA, ya Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu sangat disayangkan dari hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang sungguh diusung oleh masyarakat ternyata dapat menjadi senjata penyerang balik masyarakat itu sendiri. Ya Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan adanya definisi dari perdebatan kali ini. Pembatasan yang kami maksud adalah bukan membatasi secara menyeluruh, melainkan kami sebagai tim pemerintah atau tim pro mengontrol pendapat-pendapat yang disalurkan oleh pengguna media sosial supaya terjadi interaksi antar pengguna yang baik dengan norma dan etiket yang sangat baik, ya Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal tersebut dapat menghindari atau menanggulangi terjadinya ujaran kebencian atau misinformasi. Ya Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan mekanisme solusi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintah perlu mempertegas Undang-Undang ITE pasal 28 yang mana hukum itu sendiri merupakan instrumen yang mengikat dan menstrukturisasi etika dalam berpendapat di media sosial. Jadi Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan kembali di sini bahwa bukannya kebebasan berpendapat itulah yang dilimitasi, melainkan etiket berpendapat oleh masyarakat atau pengguna media sosial itu sendiri. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dari hal-hal yang telah kami sampaikan pada mosi perdebatan kali ini, kami mempertegas kembali bahwa kami sangat-sangat mendukung adanya mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.